Oke, ini kali ini saya akan membahas tentang sebuah buku buku elektrik juga, buku PDF, dalam bentuk PDF, tapi nggak apa, karena ini bukunya cukup jelas. Bukunya ini berjudul Legacy of Jihad, Islamic Holy War, and the Fate of Non-Muslims. Diedit oleh Andrew J. Baston. Kata pengantarnya oleh Ibn Warak. Ibn Warak ini salah satu penulis yang terkenal juga di dunia internasional. Dalam buku ini membahas tentang apa yang kita kenal dengan jihad. Jadi saya langsung lompat ke bagian kata pengantarnya. Saya lewatin aja, ini kata pengantar dari Ibn Warak, saya lewatin aja. Ini kita bahas tentang di bab satunya, bagian 1, Jihad, Conquest, and the Imposition of the Method, a survey, Andrew J. Baston. Di sini kita fokus ke yang di highlight dengan warna kuning ini. Regarding this expansion, little is said about jihad, and yet it all happened through war. Jadi jihad itu memang seperti yang dilakukan oleh kelompok Muslim yang mau mendirikan negara Islam di NKRI itu memang perang. Jadi jihad itu memang perang. Jadi yang bilang jihad itu bukan perang itu kayaknya nonsens juga. Kemudian highlight yang di bawahnya lagi, jihad is an institution and not an event. This is to say it is a part of the normal functioning of the Muslim world. Jadi jihad itu merupakan bagian dari fungsi normal dari Islam. Fungsi normalnya memang. Kemudian di dalam jihad itu nanti ada yang salah satu hasil dari jihad itu adalah dimitut, the socio-political status of those indigenous non-Muslim peoples vanquished by jihad campaigns. Jadi dimitut itu adalah status sosial politik yang diterapkan kepada orang-orang non-Muslim yang ditaklukkan di dalam jihad, yang ditaklukkan oleh jihad. Jadi misalnya saya adalah seorang Muslim, misalnya, kebetulan bukan, tapi misalnya saya adalah seorang Muslim, kemudian saya dan kelompok Muslim saya, teman-teman saya, saudara-saudara Muslim saya misalnya menyerang misalnya Filipina misalnya. Nah, saya menyerang Filipina atau Thailand mungkin atau apalah. Kemudian wilayah yang saya serang itu yang penduduknya pada awalnya itu adalah bukan Muslim. Setelah saya taklukkan dengan jihad yang saya lakukan, mereka itu akan dikenakan status sebagai dhimmi. Jadi warga statusnya itu dhimmi, warga bisa dibilang warga kasta terendah atau warga kelas 2 atau kelas terendah lah atau apalah. Intinya dhimmi itu seperti itu. Nah, dhimmi itu orang yang dhimmi itu nanti itu akan diterapkan berbagai macam beban dan kewajiban.
yang wajib mereka lakukan dengan status dhimmi yang diterapkan atau disematkan kepada mereka oleh para penakluk yang notabene adalah Muslim. Kemudian highlight yang berikutnya lagi di bawahnya nih, communities of people of the book. Book di sini maksudnya referring primarily to Jews and Christians, maksudnya merujuk kepada orang Yahudi dan Kristen, might remain within the land but they must be in subjection, deriving their rights from the supreme Muslim community, not from any recognized right of their own. Jadi orang-orang Yahudi atau Kristen bisa tetap berada di dalam wilayah yang ditaklukkan itu tadi, status mereka dhimmi, tetapi mereka tidak punya hak. Hak mereka itu diberikan oleh sang penakluk, ya, dalam hal ini adalah Muslim. Jadi hak mereka itu apa saja ditentukan oleh orang Muslim. Mereka tidak boleh menentukan hak mereka sendiri. Hak asasi manusia itu tidak ada. Hak asasi manusia tidak ada bagi orang-orang dhimmi, orang-orang yang ditaklukkan itu tidak punya hak asasi. Hak mereka ditentukan. Kamu bolehnya ini. Tidak boleh kamu tentukan sendiri. Kami tentukan hakmu apa aja, kayak gitu. When it had been forced on them, and that meant war. Mundur dulu ke depannya. As the Arabs did not accept this without struggle, it had been forced on them. It had to be forced on them, and that meant war. But war in the cause of Allah is holy war, and so even the Prophet's lifetime we have the question of jihad. Karena orang-orang Arab menolak untuk menerimanya, tidak mau menerima tanpa perlawanan. Jadi itu harus dipaksakan kepada mereka, dan itu artinya berperang. Pokoknya intinya kalau dalam jihad yang ditaklukkan itu harus menerima apa adanya. Nah, orang-orang yang menolak mau tidak mau, ya artinya kalian mau diperangi kan gitu. Dalam pandangan Islam seperti itu. Richard Bell ini satu authoritative 1937 translation and exegesis of the Quran demonstrate that surah 9 adalah pasal atau bab tentang proklamasi perang, pernyataan perang, dan surah 9 ayat 29 sehingga surah 9 ayat 35, dari 9 ayat 29 sampai surah 9 ayat 35 khususnya itu proklamasi perang terhadap Yahudi dan Kristen. Proclamation of war against Jews and Christians. Kemudian yang di bawahnya lagi, Muhammad as the head of the community of those who serve Allah, taking the sword to extend the kingdom of Allah and taking measures to ensure the subjection of all who live within the borders of what he made the kingdom of Allah. Jadi Muhammad itu memperluas wilayah kerajaan Allah, ceritanya gitu. Memperluas, awalnya kan hanya pertamanya itu kan di Madinah. Pertama kali Muhammad itu hijrah setelah diusir dari Mekah. Di Mekah dia hampir dibunuh, dia pindah hijrah, makanya hijriah kan, hijrah ke Mekah. Kemudian
hijrah ke Madinah, kemudian setelah dapat membentuk gengnya, katakanlah gitu, di Madinah, balik lagi ke Mekah. Tetapi Muhammad dan masyarakat Quraisy pada saat itu menyepakati peace treaty, maksudnya gencatan senjata, masa damai. Muhammad boleh masuk Mekah. Tapi setelah masuk Mekah, dia membombardir, belepotan liur, membombardir dari dalam Mekah bangsa masyarakat Quraisy Kelabakan KO. Kemudian para pengikut Muhammad seperti Umar misalnya, khalifah setelah Muhammad, memperluas wilayah Islam, makanya terjadi ekspansi ke sana kemari. Salah satunya contohnya ke Mesir, ke Afrika, ke Spanyol, ke India, kemana lagi tuh. Dan wilayah yang ditaklukkan harus dipaksakan hukum Islam di dalam, kan begitu. Padahal sebelumnya kan bukan wilayahnya. Kemudian kita pindah lagi. Ini yang bawah. Fadli atau apa nih? Fadli mungkin itu. Wrote that the following: in 1999, there is no doubt that Muslim jurists do equate just war with the religious war or jihad. Jadi Muslim menyamakan antara perang biasa dengan perang suci. Perang suci. Perang yang rampok apa segala macam mereka sebut perang suci. Nggak ada bedanya. Intinya seperti itu. Kemudian geser lagi. Nah ini. Recently, Batailleur analyzed Esposito summaries assessment on the first millennium of jihad conquest. Batailleur notes how Esposito completely ignores concept of jihad and Dar al-Harb, and she highlights the thematic structure of Esposito's selective overview, typical of the prevail modern apologetic genre. Historical negotiation consisting suspending or sketching in a page or paragraph 1,000 years of jihad, which presented as a peaceful conquest, generally welcomed by the vanquished population. The omissions of Christians and in particular Muslim sources describe the actual method of conquest. Jadi ini ya, fokus ke sini ya. Ntar itu cuma pembukaannya aja. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Actual, itu yang aslinya maksudnya. Metode asli penaklukannya, actual
Actual methods of this conquest itu pillage, enslavement, deportation, massacres, and so on. Jadi ada penjarahan, perbudakan, deportasi, pembunuhan atau pembantaian, massacres itu dan sebagainya. Mythical historical comparison of centuries of peaceful coexistence making process which transform majorities into minorities. Proses which transform majorities into minorities. Merubah yang tadinya mayoritas menjadi minoritas. Misalnya tadi di sana mayoritasnya misalnya Spanyol itu Katolik. Spanyol tuh Katolik lah, mereka Katolik. Tetapi dengan datangnya jihad Islam ke sana banyak terjadi konversi paksa, pengislaman secara paksa. Itu bisa dibuka sejarahnya. Sehingga yang tadinya mayoritas Katolik menjadi mayoritas Islam di sana. Ada konversi paksa di sana. Metodenya macam-macam. Konversi paksa itu. Kemudian jadi di sini yang gambaran asli dari jihad itu ya itu tadi. Ada penjarahan, ada perbudakan, ada deportasi atau pembuangan, pengusiran semacam itu. Kemudian ada pembunuhan. Kemudian ada konversi paksa kepercayaan agama dan seperti itu. Kemudian essential pattern of jihad was jihad war is captured in the great Muslim historian Al-Tabari. Pola penting dari jihad dicatat atau didokumentasikan oleh sejarawan Muslim yang terkenal Al-Tabari. Recommendation given by Umar bin Al-Khattab to the commander of the troops he sent to Al-Basra during the conquest of Iraq tahun 639 pada masa penaklukan Irak. Umar khalifah kedua setelah Nabi Muhammad maksudnya, reportedly said, summon the people to God. Panggillah orang-orang kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya. But those who respond to your call, ini ya, sorry. Kita anukan. Sorry. Nah, ini. Those who ini ada yang di sini. Summon the people to God. Tuh. Panggillah orang-orang kepada Allah, kepada Tuhan. Barang siapa yang merespon, terimalah dia. This is to say, accept their conversion as genuine and refrain from fighting them. Artinya, terimalah konversi mereka, pindah mereka menjadi mu'alaf, masuk Islam. Terimalah perpindahan mereka dan jangan memerangi mereka. Refrain, tahan, tunda atau batalkan memerangi mereka. But those who refuse, tetapi barang siapa yang menolak masuk Islam maksudnya, must pay the poll tax out of humiliation and lowliness. Harus membayar pajak nyawa. Poll tax ini maksudnya itu jizya, Jizya, jizya. Itu membayar pajak kepala dengan terhina, dalam keadaan terhina dan tunduk maksudnya. Itu bisa dilihat di dalam surah 9 ayat 29, itu acuannya. If they refuse this, jika mereka menolak masuk Islam, menolak membayar pajak kepala jizya itu, maka
bunuh. Is this the sword without leniency, tanpa toleransi, tanpa ragu-ragu, pedang, pancung maksudnya itu, bunuh aja. Jihad, which means to strive in the path of Allah, embodied an ideology and a jurisdiction. Battle formally recognized by Muslims is consult from the eighth and onward based on the interpretation of Quranic verse. Jihad itu artinya berperang di jalan Allah. Itu artinya. Dasar-dasarnya itu dari teologi teolog muslim lah, artinya teolog muslim abad ke 8 dan 9 berdasarkan interpretasi atau tafsiran dari Quran pas surah 9 ayat 5 dan 6, surah 9 ayat 29, surah 4 ayat 76 sampai 79, surah 2 ayat 214 sampai surah ini kayaknya salah tulis ini. Masa surah 2 terus 4. Mungkin surah 2 ayat 15 mungkin ini maksudnya. Kayak salah tulis nih. Kemudian surah 8 ayat 39 sampai 42. Dan kemudian literatur Islam yang lain, contohnya hadis, khususnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Maliki jurisdiksi itu salah satu dari 4 aliran mazhabnya Muslim. Maintain that is preferable not to begin hostile with enemy before having invited the latter to embrace the religion of Allah, except where the enemy attack first. Jadi menurut mazhab aliran Islam Maliki ini, jangan menyerang orang kafir sebelum Muslim mengundangnya untuk masuk Islam. Kalau diajak masuk Islam kemudian menolak, perangi. Itu enggak apa-apa. Atau kalau orang kafir ini menyerang duluan, nah itu enggak apa-apa, kita perang. Tanpa perlu kita undang masuk Islam juga enggak apa-apa. Maksudnya gitu. Menurut Maliki. Itu kan ada 4, ada Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi'i. Aliran Muslim 4 arus utama, ada 4. Artinya kalau misalnya kita sudah orang non Muslim, maksudnya sudah diajak masuk Islam kemudian menolak, diperangi enggak apa-apa. Itu ajaran Islam. Kemudian Ibnu Taimiyah jihad yang ini, since lawful warfare is essentially jihad, yang itu. Jadi jihad itu adalah perang yang halal dan bertujuan
dan tujuannya adalah semuanya memeluk agama Allah itu Islam, masuk semuanya beragama Islam, mengislamkan seluruh dunia lah intinya itu. Dan barang siapa yang menentangnya atau menolaknya atau melawannya atau apa, atau tidak setuju atau bagaimana, itu harus diperangi, harus dihajar, diperangi. Those who stand in the way of this aim must be fought. Itu kalau siapapun yang menghalanginya atau menolaknya atau apa segala macam harus diperangi. Kemudian kita pindah ke yang di bawahnya. If the infidels upon receiving the call neither consent to it nor agree to pay capitation tax, it is then incumbent on the Muslims to call upon God for assistance and make war upon them. Jika orang kafir setelah menerima undangan, panggilan untuk masuk Islam tidak menerimanya ataupun tidak mau atau tidak setuju untuk membayar pajak nyawa itu tadi, jizyah itu tadi, maka adalah kewajiban bagi orang-orang muslim untuk memerangi mereka. Jadi itu tadi saya bilang, kalau kita sudah diundang masuk Islam tapi kita tidak mau, diperangi. Itu ajaran Islam. Kan hati-hati kalau sudah masuk Islam tidak mau, wah hati-hati itu, repot urusannya, bisa diperangi. Dan sini ada penjelasannya, the call of nih dari Al-Mawardi, dari Syafi'i. The call of Islam has reached, but they have refused. Begin an attack before spreading the invitation to Islam to them, informing them of the miracles of the Prophet and making plain the proof so as to encourage acceptance on their part. If they still refuse to accept this, war is waged against them and they are treated as those whom the call has been reached. Sama, intinya sama. Jadi barang siapa yang sudah dijelaskan, sudah diajak masuk Islam, sudah dijelaskan tentang mujizat Nabi Muhammad apa segala macam, pokoknya intinya supaya meyakinkan supaya orang yang diajak masuk Islam ini supaya mau lah, intinya gitu, tetapi tetap juga menolak, maka memerangi mereka atau dia atau mereka yang menolak itu tadi adalah kewajiban. Ini kemudian pindah ke bawah, the holy war is a religious duty because terusnya perang suci adalah kewajiban atau tanggung jawab agama, tanggung jawab religius, because of the universalism of the Muslim missions and the obligation to convert everybody to Islam either by persuasion or by force. Ingat itu ya, the holy war is a religious duty because of the universalism of the Muslims mission and the obligation to convert everybody to Islam either by persuasion or by force. Jihad adalah tanggung jawab religius, kewajiban agama, karena menjadikan agama Islam itu atau misi untuk menjadikan Muslim Islam itu menjadi agama seluruh dunia, universal, dan memualafkan, mengislamkan, convert itu maksudnya, memualafkan atau mengislamkan
semua orang untuk masuk Islam dengan cara baik-baik, persuasif, dengan cara sopan, ajakan, atau dengan paksaan, by force. Jadi mengislamkan orang itu bisa dengan cara persuasif, dengan cara baik-baik, dengan cara yang bersahabat, atau dengan paksaan, by force. Nah, kebanyakan pada saat perang, jihad, penaklukan wilayah itu, konversinya tuh bukan dengan cara persuasif, tetapi dengan paksaan. Islam is under obligation to gain power over other nations. Islam berkewajiban untuk berkuasa atas bangsa-bangsa lain. Kemudian pindah ke yang bawah, Islamic holy war or jihad against followers of other religions such as Jews. Lanjut ya, saya terjemahkan. Jihad, perang suci Islam terhadap pengikut agama lain, misalnya Yahudi, diperlukan kecuali jika mereka mengganti agamanya atau mengganti agamanya menjadi Islam, atau artinya masuk Islam, atau membayar pajak nyawa, jizyah gitu. Jadi pilihannya ada antara dua. Misalnya kita penganut agama selain Islam, kalau kita belum masuk Islam, ya kita harus bayar pajak nyawa atau jizyah itu tadi. Jizyah itu sudah pernah saya jelaskan tentang pajak nyawa atau jizyah itu. Kenapa jizyah itu saya sebut pajak nyawa? Itu sudah pernah saya jelaskan. Itu karena jika tidak bisa bayar pajak nyawa, tidak bisa bayar jizyah, hukumannya mati. Dan jizyah itu ganti dari nyawa kita. Tuh. Kemudian by the time of the classical Muslim history, jihad wars has expanded the Muslim empire from Portugal to the Indian subcontinent. Jadi perang jihad telah memperluas kekaisaran Islam dari Portugal sampai ke sebagian wilayah India. Christian Kingdom of kerajaan Kristen maksudnya ya, kerajaan Kristen dari Armenia, Bizantium, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, dan Albania, as well as part of Poland dan Hungary. Juga Polandia dan Hungaria juga ditaklukkan dan diislamkan. Jadi wilayah kayak Armenia, Bizantium, Bulgaria, Serbia, Bosnia, itu sebelumnya adalah negara-negara Kristen itu, tetapi ditaklukkan oleh Islam dan diislamkan. Sebetulnya wilayah Kristen itu luas. Islam itu kan lahir belakangan, abad keberapa ya, abad ke-7 apa? Orang sebentar, Muslim historians, sejarawan Muslim mencatat secara detail jumlah dari orang-orang kafir yang dibunuh atau diperbudak, infidel, slain or enslaved, dibunuh atau diperbudak, city and village, kota-kota dan desa-desa yang dijarah, dirampok, and the lands, treasure, and movable goods seized, dan wilayah tanah, harta dan barang-barang yang mudah diangkut, barang-barang harta bergerak lah kalau dalam akuntansi itu, yang
ambil, dirampok, diambil, seized. Kemudian ini yang di catatan yang setelahnya nih, Kristen dan Ibrani dan juga Hindu dan Buddha mencatat tindakan vandalisme, mencatat sejarah penderitaan yang mereka alami dari serangan jihad. PD-nya itu victims of jihad wars itu. Jadi kalau mereka kalau ada klaim dari muslim bahwa jihad itu kita dengan cara yang begini kita tidak memperluas menyebarkan agama Islam dengan cara perang atau apa segala macam, itu bohong. Catatan sejarah ada. Oke, mungkin itu aja dulu. Ini sudah berapa menit ya? 36, nah kurang lebihnya. Oke, itu aja dulu. Ini baru bagian pembukaan. Nanti di bawahnya ini masih ada from jihad to dimitude. Kemudian ada bawah-bawahnya lagi, itu masih banyak. Ini bukunya belum sempat saya baca semua karena tebal sekali, ada 1000 lebih halamannya. Itu aja dulu, nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, sampai jumpa di video yang berikutnya.